Pokok bahasan kita adalah tayammum. Apa definisinya? Definisinya at-tayammum, apa itu tayammum tadi? Menggunakan, yaitu debu, ya. Jadi tayamum itu bersuci, bersuci menggunakan bersuci dengan menggunakan tanah atau debu, ya. Menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti daripada air. Kenapa pengganti sebagai air? Karena tidak ada air. Yang pertama sebabnya, karena faktor apa? Tidak ada air. Air kering, musim kemarau panjang, di mana-mana air ya, menyusut, sungai tidak mengalir, sulit untuk mendapatkan. Dalam kondisi seperti ini, maka bersucinya diganti dengan tayammum. Baik daripada hadas kecil maupun hadas besar. Jadi tayamum itu bisa menjadi pengganti hadas kecil, yaitu wudu, juga menjadi pengganti hadas besar, mandi. Ya, misalkan seorang wanita haid, sudah suci, mau mandi tidak ada air. Ya, adanya apa? Ya sudah, tanah dan debu. Maka dalam kondisi seperti ini, boleh menggunakan tayamum pengganti air, pengganti mandi. Jadi tayamum itu ketika tidak ada air. Ya. Yang kedua, ada air tetapi menjadi sulit atau berbahaya. Adanya bahaya atau penghalang, ya. Bahaya dan penghalang menggunakan air. Jadi adanya bahaya atau penghalang menggunakan air secara normal. Maka air banyak, tapi dia sakit, bekas luka bakar, atau ada luka di bagian anggota wudunya. Maka dalam kondisi seperti itu, kalau secara medis dokter merekomendasikan jangan terkena air terlebih dahulu. Maka apa yang dilakukan? Cukup tayamum. Paham ini? Ya, cukup dengan tayamum. Dalilnya jelas tadi ya. Syaratnya apa? Tidak ada air. Atau ada air tapi tidak boleh menggunakannya. Lepas operasi misalkan. Operasi nggak boleh mandi, nggak boleh terkena air. Maka dalam kondisi seperti ini, dia kembali kepada apa? Tayamum. Baik, ini secara umum bahwa tayamum itu adalah pengganti daripada wudu, ya. Wudu ketika tidak ada air atau sulit atau ada bahaya ketika menggunakannya. Nah, caranya apa? Caranya sederhana. Bagaimana tadi? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memukulkan kedua telapak tangan. Coba perhatikan, memukulkan kedua telapak tangan bagian dalam. Nih. Dipukulkan kemana? Ke tanah atau debunya. Oke? Perhatikan semuanya. Jangan ada yang ngantuk. Nanti nggak tahu. Nah, ke depan. Oke? Pandang ke depan. Nanti nggak paham cara tayamum nanti. Ya, kalau tunduk. Apa tadi caranya? Memukulkan kedua telapak tangan ke tanah. Oke? Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Hadis Ammar bin Yasir tadi ya. Lepas dipukulkan ke tanah dengan kedua telapak tangan bagian dalam, kemudian ditiup. Nah, jadi debu yang nempel di telapak tangan ditiup. Jadi bukan makin banyak debunya makin bagus. Bukan. Bahkan debunya itu dihilangkan. Habis ditempelkan, kemudian kita tiup.
Ditiup. Habis ditiup, kemudian pertama apa Nabi? Mengusapkan ke muka wajahnya. Mengusapkan ke wajah berapa kali? 1 kali. Marratan wahidah. 1 kali saja. Ya, 1 kali. Ya. Kemudian mengusapkan ke tangan bagian luar. Habis kita begini. Ya, selesai. Paham? Paham? Coba perhatikan. Jadi mengusapkan ke bagian telapak tangan bagian luar. Nah, yang sering kali keliru adalah kita macam wudhu. Kita bukan wudhu. Kalau wudhu sampai siku. Tapi kalau tayamum cukup telapak tangan bagian. Coba perhatikan. Apa tahap pertama? Tempelkan ke debu. Tahap kedua, tiupkan. Oke? Sudah bersih tiupkan? Jadi tiupkan nggak apa-apa. Pokoknya bersihkan. Tiupkan. Lepas itu kita usap muka 1 kali. Habis itu langsung usapkan ke tangan bagian luar. Ya selesai. Tangan luar bagian. Oke, paham? Jadi ini prakteknya Nabi sebagaimana tadi dalam hadis Ammar bin Yasir. Coba semuanya, sama-sama. Letakkan di, kemudian tiupkan. Habis itu, usapkan ke wajah. Habis wajah langsung telapak tangan bagian luar. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Oke, bagaimana kalau 2 kali tepukan? Ada hadis yang lain. Maka ini ada 2 versi. Hadis Ammar bin Yasir, 1 kali tepukan untuk wajah dan untuk tangan. Ada juga 1 kali tepukan untuk wajah, kemudian ambil lagi 1, kemudian untuk telapak tangan. Sudah. Jadi sampai pergelangan tangan. Maka dalilnya apa tadi? Dalilnya tadi apa? Famsahu biwujuhikum. Ya, maka usap wajah kalian wa aidikum dan tangan-tangan kalian. Perhatikan ya. Usap apa? Suratnya surat Al-Maidah ya. Famsahu apa tadi? Famsahu. Yang pertama apa? Wujuhakum, yaitu wajah-wajah kalian. Ini rukun yang pertama. Yang kedua apa? Wa aidikum apa? Tangan. Oke. Tangan ini umum. Apakah tangan sampai ke siku? Kalau dalam bab wudu, ya. Makanya kalau dalam wudu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mara. Ketika bab tayamum, famsahu biwujuhikum wa aidi, ada ilal marafiqnya sampai ke siku, enggak ada. Berarti untuk wudu sampai siku, kalau untuk tayamum hanya sampai pergelangan. Dalil keduanya di mana? Di surat Al-Maidah juga. Wassariqatu. Terus faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ya kan? Orang laki-laki yang mencuri, orang yang perempuan mencuri, maka potong tangannya. Prakteknya Nabi potong di mana? Nabi ternyata ketika ada perintah Allah, potong tangannya,
dipraktekkan oleh Nabi kalau orang mencuri potongnya sampai di pergelangan. Tidak sampai di siku. Maka kalimat aidikum ini prakteknya untuk tayamum hanya sampai pergelangan. Yani, karena tidak ada sampai ilal marofik. Dan dikaitkan dengan perintah Allah orang mencuri, potong tangannya. Prakteknya Nabi ketika mempraktekkan potong tangan, karena di situ faktau aidiyahuma sampai siku sampai apa ini namanya? Bahu, enggak. Ternyata Nabi potongnya hanya sampai pergelangan. Maka perintah untuk mengusap tangan maknanya adalah sampai pergelangan saja. Sebagaimana praktek memotongnya Nabi, yaitu hanya sampai pergelangan saja. Karena yang untuk sampai ke siku, itu adalah untuk wudu. Halo? Ustadz ini banyak tahu sekali kalau orang jamaah umroh, ketika di pesawat, sulit nggak ada air. Ada air tapi nggak bisa digunakan. Kasihan kadang-kadang. Banyak jamaah ketika tayamum, ini cemana itu? Ya. Tayamumnya macam orang wudu. 3 kali lagi. Nabi SAW cukup sekali. Beda dengan wudu ya. Jadi darbatan wahidah tadi. Disebutkan kan hadisnya hadis Ammar bin Yasir, hadis Bukhari dan Muslim. Coba ulangi sekali lagi. 1, kita pukulkan ke debu. Kemudian tiupkan. Habis itu, habis ditiup, usapkan ke wajah 1 kali. Lanjutkan ke telapak tangan bagian atas. Dengan kedua batin kita. Jadi memukulkan bagian atas, sudah cukup. Karena Pak tadi yang bagian ini sudah kan? Sudah kita basuh tadi. Sudah kena. Ya kan? Tinggal kita ingat. Sudah cukup. Selesai. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Alhamdulillah. Jadi itu gampang-gampang. Sederhana ya. Kalau ini namanya kan kondisi darurat. Kondisi darurat. Jadi ketika tidak ada air, alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar pun tidak sulit. Apa tidak susah, tidak sulit ya. Sesuatu yang memudahkan bagi kita.